Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sobat sekalian, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan salam sehat untuk kita semua. 10 menit ke depan, saya akan membersamai Anda dalam keterbatasan penuh harapan. Bersama saya, Sri Teddy Wirawan, kelas 8 SMP Tekno Insan Kamil Tuban. Dan langsung saja kita cekidot. Di kehidupan bermasyarakat, pasti banyak keanekaragaman, baik ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Kita tahu, terjadi berbagai macam kesenjangan di masyarakat. Misalnya, kehidupan anak jalanan, anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik, dan yang terakhir ialah anak normal. Anak yang hidup di jalanan ialah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan. Tetapi mereka semua masih berhubungan dengan keluarganya. Anak yang mempunyai keterbatasan fisik adalah anak-anak yang memiliki gangguannya fungsi gerak antara lain seperti layu, kaku, yang disebut dengan cerebral palsy atau CP. Dan yang terakhir adalah anak-anak normal. Anak-anak normal ialah anak-anak yang tercukupi kebutuhannya, di mana mereka mempunyai keadaan yang sempurna baik fisik, mental, dan sosialnya. Dari ketiga ragam masyarakat, baik anak jalanan, anak keterbatasan fisik, maupun anak normal, pasti mempunyai kesulitan-kesulitan, bahkan perjuangan juga dalam menyelesaikan masalahnya. Tentu saja, mereka juga mempunyai harapan-harapan tersendiri. Untuk lebih spesifiknya, saya akan mengerucut kepada narasumbernya, yaitu Kak Vira. Selamat pagi Kak Vira, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah kabarnya baik. Dan ternyata Kak Vira ini adalah sosok luar biasa. Dengan keterbatasan fisik dari Kak Vira, itu semua tidak mengurangi semangat Kak Vira untuk selalu berkarya dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan juga Kak Vira ini adalah seorang tokoh perempuan aktivis yang juga penyandang cerebral palsy atau CP. Dan Kak Vira ini adalah seorang jurnalis yang memperjuangkan hak-hak disabel. Nah Kak Vira, sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Kak Vira karena sudah meluangkan waktunya untuk datang di acara podcast saya hari ini. Dan juga saya juga ingin bertanya-tanya kepada Kak Vira mengenai keterbatasan cerebral palsy atau CP. Nah, dengan keberadaan Kak Vira sebagai penyandang cerebral palsy atau CP ini, bagaimana perjuangan yang dialami oleh Kak Vira untuk selalu berkarya sampai sekarang ini? Dan bagaimana tingkat kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Kak Vira? Terima kasih sebelumnya. Jadi perjalanan hidup saya sebagai seorang penyandang cerebral palsy itu sebenarnya dimulai ketika almarhumah mama saya meninggal, yaitu pada tahun 2014. Dari situ menjadi semacam titik balik dalam kehidupan saya sebagai seorang penyandang cerebral palsy, karena saya merasa kehilangan salah satu motivator terbesar dalam perjalanan hidup saya. Dan dari situ juga akhirnya saya bisa menemukan sebuah istilahnya kegiatan yang positif yang selama ini memang menjadi salah satu passion saya, yaitu saya aktif pada dunia advokasi, yaitu khusus untuk kesetaraan hak teman-teman difabel. Saya memperjuangkan
disabilitas perempuan. Kenapa disabilitas perempuan itu sangat getol saya perjuangkan? Karena ketika kita bicara tentang perempuan itu juga termasuk dalam masyarakat rentan. Nah, dan di sini juga ada triple diskriminasi, di mana seorang perempuan itu minim akses, kemudian juga rentan terhadap isu kekerasan yang berbasis gender, kemudian juga adanya rentan terhadap budaya patriarki yang masih melekat di Indonesia, dan itu menjadi motivasi tersendiri dalam kehidupan saya, begitu Dek. Nah, bagaimana lika-liku Kak Vira sewaktu masih pendidikan mulai dari kecil hingga sekolah? Nah, itu kayak gimana Kak Vira? Proses pendidikannya tentu berliku-liku. Kak Vira ingat sekali waktu itu Kak Vira sudah berumur 6 tahun. Ada tetangga yang lewat, kebetulan teman-teman sepantaran yang baru pulang dari TK. Ketika itu Mama Kak Vira almarhumah baru saja pulang dari kantor. Kemudian Kak Vira bertanya, kapan Kak Vira sekolah, seperti itu. Terus, loh kamu pengen sekolah Tondo gitu, kamu pengen sekolah Tovir gitu. Terus akhirnya ya pengen. Terus, loh nanti kalau gimana kalau misalnya sekolahnya itu jauh apa gimana, ada nggak ada yang mengantar dan lain sebagainya. Akhirnya coba bertanya-tanya ke sekolah yang terdekat, dan ketika itu alhamdulillah Kak Vira diterima di TK Abad 3 Tuban dekat Kompi. Ya di situ Kak Vira sudah memulai bersosialisasi dengan teman-teman sekelas selama 2 tahun. Kemudian setelah itu memasuki sekolah dasar, Kak Vira sempat kesulitan untuk mencari sekolah dasar yang bisa menerima, sehingga waktu itu ingat sekali Kak Vira pernah diultimatum apabila Kak Vira tidak dapat mengikuti pelajaran selama 1 caturwulan maka Kak Vira akan di DO. Tapi alhamdulillahnya Kak Vira di situ bisa membuktikan dengan prestasi. Kak Vira kebetulan 5 besar sekelas, jadi Kak Vira tidak jadi di DO, dan dari situ guru-guru kemudian kepala sekolah juga baru percaya bahwa disabilitas itu hanyalah sebuah keadaan, tapi disabilitas itu bukan sebuah stigma yang bisa mendoktrin atau mempengaruhi seseorang agar seseorang itu hanya melihat dari segi kekurangannya saja. Berlanjut juga SMP, SMA, sampai Kak Vira juga SMA-nya di SMA Rengel karena Kak Vira tidak diterima untuk bersekolah di Tuban Kota. Kak Vira harus ngangkot sendiri pulang maghrib, seperti itu Kak Vira jalani itu selama 2 tahun hingga Kak Vira lulus SMA. Setelah sepulang Kak Vira terapi di Surakarta selama 4 tahun. Begitu juga proses waktu kuliah di Setia Muhammadiyah, kemudian di UNER juga Kak Vira dengan jalaninya dengan enjoy saja, begitu Dek. Oh, jadi begitu kisah perjuangan dari Kak Vira menggapai pendidikannya. Pernahkah merasakan kesedihan di titik terendah dalam kehidupan Kak Vira itu? Tentu sebagai manusia itu wajar ya berada di titik terendah dalam kehidupannya, tapi bagaimana kita tidak terlena dengan kehidupan kesedihan ataupun kebahagiaan. Jadi ya sedang-sedang saja, dan titik terendah Kak Vira itu Kak Vira alami setelah almarhumah Mama meninggal tepatnya di tahun 2014. Tapi seiring dengan berjalannya waktu Kak Vira juga bisa beradaptasi dengan keadaan. Mungkin ini yang terbaik dari Allah, sebuah hikmah yang dapat Kak Vira petik agar Kak Vira lebih kuat dan lebih berdaya ke depannya, seperti itu. Ya, jadi Kak Vira ini memang sudah ditinggal oleh ibunya sejak masih bersekolah, tetapi itu semua tidak menyurutkan semangat Kak Vira untuk selalu berjuang menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada di dalam kehidupan. Dan dengan perjuangan Kak Vira nih, bagaimana cara Kak Vira untuk bangkit dari
kesedihan tersebut, Kak Fira? Eh, Cara untuk bangkit adalah bagaimana kita bisa memaknai hidup dengan rasa syukur, karena Kak Fira hanya yakin saja di balik segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada yang terbaik untuk hidup kita. Jadi ya kuncinya hanya bersyukur dan menerima diri ini apa adanya dengan ikhlas, karena Kak Fira yakin suatu saat nanti juga Kak Fira akan mendapatkan sesuatu yang indah, atau ibarat kata semua akan indah pada waktunya. Nah, mendengarkan cerita dari Kak Fira ini sungguh rasanya itu menyesek sekali ya, Kak Fira ya. Dan bersyukur dengan kehidupan saya yang memiliki raga yang sempurna, mulai dari fisik, mental, dan sosial. Tentunya dengan perjuangan Kak Fira ini selalu ada yang diharapkan dan ingin disampaikan kepada masyarakat. Nah, yang pertama ialah apa harapan Kak Fira bagi para penyandang disabel? Kalau harapan saya secara pribadi, tentunya saya berharap teman-teman difabel di negara Indonesia, di Republik kita tercinta ini, itu setara akan haknya, karena kita sebagai warga negara Indonesia itu punya hak yang sama meskipun kita sebagai seorang difabel, karena difabel itu bagian dari keberagaman masyarakat yang hidupnya juga hadir di tengah-tengah masyarakat, dan kita juga bagian dari pembangunan yang ada di Republik ini, sehingga kita juga berharap diberikan kesempatan yang sama untuk dapat berkontribusi seperti masyarakat pada umumnya. Dan selanjutnya nih Kak Fira, apa yang diharapkan oleh Kak Fira pada masyarakat untuk difabel? Yang saya harapkan tentunya adanya sebuah sinergitas atau kolaborasi bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif di manapun berada di Indonesia, terkhusus di Kabupaten Tuban tercinta kita. Dan yang terakhir ialah apa harapan Kak Fira pada negara untuk difabel? Pada negara tentunya saya berharap segala sesuatunya itu semakin lebih inklusif, walaupun sekarang juga sudah berprogres ke arah yang lebih baik. Sudah adanya undang-undang tentang penyandang disabilitas nomor 8 tahun 2016, kemudian juga sudah hadir beberapa PP, kemudian juga ada perda di beberapa daerah, di beberapa provinsi, kabupaten, dan itu tentunya sesuatu yang positif untuk regulasi ataupun untuk payung hukum kesetaraan hak untuk teman-teman disabilitas agar bisa berkarya seperti masyarakat pada umumnya. Luar biasa sekali Kak Fira ini, sungguh sangat menginspirasi untuk para kaum muda di zaman sekarang yang sangat milenialnya. Nah, terima kasih Kak Fira karena sudah membersamai saya di acara podcast saya hari ini. Semoga dengan podcast saya hari ini bisa berguna untuk para kaum muda zaman sekarang. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari acara podcast kita hari ini adalah bahwa kita harus yakin dengan semua keterbatasan yang ada di dalam diri manusia. Kita tidak boleh surut berjuang untuk selalu bisa berkarya supaya bermanfaat bagi masyarakat, dengan harapan kebaikan yang luar biasa yang akan kita tularkan kepada anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Dan tentu saja kita tidak boleh pantang menyerah dan putus asa. Sekian podcast saya dengan Kak Fira. Semoga bermanfaat untuk seluruh masyarakat se-Indonesia. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.